Sekelompok regu patroli Amerika pimpinan Mayor Potter tiba-tiba diserang oleh pasukan Jepang saat sedang menuju ke pusat medis terbengkalai. Pas pelurunya udah habis, Potter terpaksa menggunakan belatinya untuk melawan prajurit Jepang yang bersenjatakan katana. Tapi siapa sangka dia bisa menang, bahkan terlihat lebih unggul dalam pertarungan. Setelah pertempuran, hanya satu anak buahnya aja yang masih hidup, itu pun dia terluka cukup parah. Potter membantu dia berjalan menuju pusat medis, tapi sebelum sampai, mereka lagi-lagi diserang pasukan Jepang. Sementara itu, pusat medis yang sedang dituju oleh Potter adalah pusat medis buangan yang sengaja dibangun di wilayah terpencil. Di sini hanya merawat prajurit yang kebetulan nyasar ke sini aja. Pemimpin di pusat medis ini bernama Jenderal Jack. Dia ini dulunya adalah legenda militer di Amerika. Tapi karena suatu kesalahan, akhirnya dia dibuang ke sini. Sekarang dia jadi orang yang kehilangan arah dan kerjaannya cuma mabok-mabokan aja. Di sini Jack punya wakil bernama Fitch yang terpaksa harus mengambil alih tugas Jack memimpin pusat medis ini. Sebenarnya Fitch juga punya masalahnya sendiri, di mana dulu sempat trauma pas nanganin prajurit yang terluka sangat-sangat parah. Sekarang tangan kanannya jadi suka tremor sendiri. Tapi berbeda dengan Jack, Fitch nggak menyerah dan coba mengatasi masalahnya dengan melatih otot-otot di tangannya. Selain itu, dia juga berkontribusi dengan cara lain, yaitu membantu menenangkan pasien yang harus dioperasi tanpa obat bius, ataupun membantu dokter utama yang lagi operasi. Setelah kondisinya lumayan baik, dia minta tolong Fitch buat diantarin nemuin Jack. Dia melaporkan serangan tentara Jepang yang kemungkinan besar akan menyerang ke sini juga. Untuk itu Potter menyarankan Jack agar mengevakuasi semua orang ke tempat yang lebih aman. Tapi Jack nggak percaya dan malas ngelakuin hal-hal yang merepotkan dan akhirnya dia menolak usulan Potter. Selang beberapa jam, pasukan Jepang beneran menyerbu pusat medis. Target pertama mereka adalah ruang komunikasi agar pasukan Amerika nggak bisa minta bantuan ke markas komando. Kemudian Fitch yang lagi ngopi sama temennya yang bernama Joe hampir aja jadi korban pasukan Jepang. Kalau aja si Jack nggak tepat waktu nyelamatin mereka. Lalu mereka bertiga menyusuri isi bangunan yang udah penuh dengan mayat. Jack yang melihat itu semua jadi menyesal karena udah mengabaikan peringatan Potter. Setelah serangan berhenti, Jack mendatangi pusat perawatan untuk menyusun rencana evakuasi dengan Potter. Dia menyerahkan tugas evakuasi kepada Potter dan Fitch, soalnya dia sendiri harus kembali ke kantor untuk membakar dokumen-dokumen rahasia. Dan sesampainya di kantor, Jack buru-buru membakar semua dokumen rahasia sebelum pasukan Jepang menemukannya. Dia pun sempat kembali mengingat kesuksesan masa mudanya lewat sebuah foto. Lalu dia mengambil senjata laras panjang dan menembaki pasukan Jepang yang berusaha masuk ke bangunan. Tapi pas lagi fokus menyerang, dia lupakan pertahanannya dan akhirnya ditembak oleh perwira Jepang. Dalam keadaan sekarat, dia sempat-sempatnya minta waktu buat minum alkohol dulu. Barulah habis itu, dia pun dibunuh. Sementara itu Potter dan Fitch sedang mencari lokasi yang aman untuk evakuasi dan menemukan sebuah bunker yang gak jauh dari pusat medis. Mereka pun langsung memindahkan para pasien ke sana, tapi pas di tengah perjalanan, sekelompok tentara Jepang menyerang mereka. Akibat serangan itu beberapa prajurit Amerika Serikat terluka sangat parah. Lalu Fitch coba memberikan perawatan, tapi langsung disadarkan sama Potter kalau dia cuma membuang-buang waktu. Karena hanya berselang beberapa menit, si prajurit itu mati. Walaupun begitu, Fitch tetap marah ke Potter dan hampir memukulnya. Untung aja Joe segera menenangkannya dan bilang kalau mereka memang lagi berlomba melawan waktu. Mereka pun langsung melanjutkan evakuasi sedangkan Potter, Fitch, dan Joe bertugas menjaga keamanan dengan menyisir gedung.
Dari mereka bertiga cuman Potter yang murni prajurit tempur, sementara Fitz dan Joe cuman pernah ikut latihan perang. Tapi untungnya mereka cepat beradaptasi dan bisa menembak musuh dengan tepat. Karena udah kehabisan amunisi dan Joe juga terluka, mereka pun memutuskan pergi ke kantornya Jack buat nyari amunisi. Pas sampai, mereka malah dikejutkan sama keadaan Jack yang udah gak bernyawa. Lalu mereka mulai mencari amunisi di kotak-kotak penyimpanan. Tapi sayang, semua amunisi yang disimpan udah dirampas sama tentara Jepang. Mendapati pemimpin mereka udah tewas dan senjata juga gak punya, mereka pun jadi lesu, pasrah, dan buntu. Saat itu yang bisa mereka lakukan hanyalah menghibur diri sendiri. Mereka mulai nyari topik obrolan, mulai dari pengalaman di peperangan, sampai ngebahas soal keluarga masing-masing. Lama-lama mereka jadi sadar walaupun mereka cuma diam aja, ujung-ujungnya juga akan terbunuh. Dan kenapa nggak coba melakukan sesuatu yang bermanfaat aja? Sehingga biarpun terbunuh, setidaknya masih ada kontribusi. Akhirnya mereka mengambil apa aja yang bisa menjadi senjata. Potter menggunakan tongkat baseball dan Fitz menggunakan palu. Lalu mereka mulai keluar menuju bunker, tapi malah langsung ketemu sama pasukan Jepang. Dalam pertempuran itu, Joe kembali terkena tembakan musuh dan lukanya sangat parah. Joe yang merasa akan segera mati menitipkan sebuah surat untuk keluarganya kepada Fitz, dan gak lama kemudian dia pun mati. Singkat cerita, mereka berhasil memindahkan semua pasien ke bunker. Mereka juga berhasil merampas senjata semi-otomatis punya Jepang untuk menjadi senjata utama di pintu masuk. Dan karena yakin cepat atau lambat tempat itu akan ketahuan Jepang, Potter pun memutuskan akan bergerilya ke pusat medis. Sesampainya di lorong gedung, Potter mengamati pasukan Jepang yang sedang berpatroli. Dia menyusun rencana buat menjebak mereka di sebuah ruangan, lalu begitu mereka masuk perangkap, dia pun setelah itu tentara Jepang mulai berdatangan dan dia harus melawannya seorang diri. Potter yang mulai kelelahan tiba-tiba ditembaki oleh perwira Jepang tepat di sisi lehernya. Tapi dengan kesadaran yang masih tersisa, dia memusatkan seluruh kekuatannya untuk membuka pin granat dan bunuh diri membawa si perwira Jepang. Sementara itu pasukan Jepang yang lain mulai menemukan lokasi bunker dan seketika pertempuran sengit pun pecah di sana. Pas dikira serangan udah berhenti, seorang tentara Jepang tiba-tiba bangkit dan mau menembak Fitz. Untung aja seorang suster melihat duluan lalu membunuhnya. Mereka pun kembali fokus tapi nggak lama kemudian gelombang serangan Jepang kembali datang. Serangan barusan benar-benar menghabiskan seluruh amunisi pasukan Amerika. Selain itu beberapa prajurit juga tewas dalam pertempuran. Mereka sadar dalam keadaan seperti itu mereka pasti nggak akan bisa bertahan lagi kalau pasukan Jepang kembali menyerang. Dalam posisi terjepit seperti itu, Fitz malah nggak sengaja menemukan sebuah fire gun. Sekarang mereka jadi punya harapan buat ngabarin markas kalau mereka lagi butuh bantuan. Tapi buat nembak fire gun mereka harus menemukan lokasi yang terbuka. Sedangkan atap gedung udah dikuasai pasukan Jepang. Dan satu-satunya tempat yang mungkin aman dari pasukan Jepang hanyalah ladang ranjau. Akhirnya Fitz memutuskan berangkat sendiri. Lalu Fitz keluar dari bunker dan melihat mayat Potter tergeletak bersama mayat tentara Jepang. Terus pas sampai di ladang ranjau, dia malah kurang hati-hati dan hampir menginjak sebuah ranjau. Pas udah nemuin lokasi yang dirasa tepat, dia pun mengeluarkan fire gun-nya. Tapi saat dia mau melepaskan tembakan, seketika seorang tentara Jepang menyerang dia. Meski tertusuk cukup dalam, Fitz masih bisa mengembalikan keadaan dan berada di atas angin untuk membunuh musuhnya.
Namun karena merasa iba sama si tentara Jepang yang memohon buat nggak dibunuh, dia pun mengurungkan niatnya dan membiarkan si tentara Jepang untuk pergi. Setelah itu dengan kondisi tubuh yang mulai sempoyongan, akhirnya Fitz berhasil menembakkan peluru suar buat minta bantuan ke markas pusat. Dari dalam bunker, orang-orang melihatnya dengan sukacita dan berharap bantuan akan segera datang. Serangan besar terakhir Jepang di Pulau Saipan itu, atau yang oleh orang Jepang dikenal sebagai serangan Banzai, benar-benar mengagetkan Amerika. Sehingga pas keesokan harinya cukup banyak korban yang tewas.